Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ajar kami menjadi anak yang baik, agar kiranya firman yang boleh kami dengar nanti tidak berlalu sia-sia, namun kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, tetap semangat ya. Kita mau nyanyi satu lagu lagi nih Kak. Kita mau memuji Tuhan sambil olahraga pasti ya, biar kita sehat. Kita mau gerakin tangan kita, kaki-kaki kita. Dengan lagu apa Kak? Mari kita nyanyikan lagu Kedua Tanganku di medley dengan Jalan Cinta Yesus. Adik-adik dapat titipkan kepada orang tua. Nanti orang tuanya yang akan memberikan kepada gereja. Iya benar sekali adik-adik, titip ya ke orang tuanya. Oke, kita mau dengarkan cerita Alkitab, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu satu buah lagu, Berakar, Bertumbuh, Berbuah. Sinta dan Kak Suri yang akan membawakannya. Nah, ada kakak-kakak yang lain ya. Oke, kita panggil ya. Kakak-kakak. Wah, belum kedengeran adik-adik. Dan coba adik-adik yang panggil. Oke, dadah adik-adik. Suri sama Kak Sinta, terima kasih ya. Hari ini kita ketemu lagi di sekolah minggu kelas Pratama. Masih ingat sama kakak? Hah? Siapa nama kakak? Iya, bener. Ketemu lagi sama Kak Ina. Udah lama ya kita nggak ketemu, tapi sekarang kita ketemu lagi. Puji Tuhan. Yuk, adik-adik, udah siapin Alkitabnya belum? Kalau belum, ambil. Terus Nina temenin mama atau papa atau kakak supaya bantuin adik-adik nanti buka Alkitabnya kalau susah. Ya kan? Kalau sudah Alkitabnya ada, kita mau berdoa dulu yuk. Oke. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Sungguh luar biasa kalau Tuhan bangunkan kami di pagi hari. Kami tahu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, bentar lagi kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami duduk tenang untuk kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik dan dapat mengerti firman Tuhan sehingga kami bisa mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kalau sudah siap, Alkitabnya sudah di tangan,
mama, papa, atau kakaknya sudah ada di sebelah, yuk kita buka Alkitabnya. Hari ini kita mau baca dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Kakak ulangi bacaannya dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Ya, Korintus ada di perjanjian lama apa di perjanjian baru? Lama? Oh, bukan, ada di perjanjian baru. Kalau adik-adik ada ini, kelihatan enggak? Nah, ini bisa bantu untuk memudahkan kalian. Cari yang ininya KOR. Kalau sudah dibuka, cari 2 Korintus. Oke, mama, papa, atau kakak boleh bantu loh. Ya, sip, sudah ketemu semua. Mari kita baca. Kakak bantu baca di sini ya. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Judul perikopnya pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakan dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada pada kamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kakak ulangi. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik,
cerita temanya tentang persembahan sebagai kasih pelayanan. Kakak ulangi, tema cerita firman Tuhan hari ini tentang persembahan sebagai pelayanan kasih. Nah, sebelum kakak cerita lebih jauh lagi, kakak mau cerita nih, ada yang tahu nggak kota Korintus itu letaknya di negara mana? Hah? Mana? Amerika? Bukan. Ya, kota Korintus adanya terletak di negara Yunani. Pada masa itu, Korintus merupakan kota metropolitan adik-adik. Kotanya sangat megah. Ya kalau sekarang kayak ini deh, kayak kota Jakarta. Tapi walaupun seperti itu, kota Korintus juga bisa disebut ini kota perdagangan. Jadi rata-rata orang Korintus punya banyak uang karena kota perdagangan. Jadi di situ banyak transaksi adik-adik. Nah, nggak sedikit juga jemaat Tuhan di Korintus ini punya berkat yang luar biasa adik-adik. Mereka punya uang yang banyak juga. Nah, pada saat itu ada jemaat Tuhan di kota Yerusalem yang sedang kesusahan. Nah, menurut cerita Alkitab yang barusan kita baca ini, sebenarnya ini adalah surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada orang-orang di Korintus gitu. Di dalam surat ini Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat yang ada di Korintus untuk segera mengirimkan persembahan mereka yang dikumpulkan. Ternyata persembahannya udah 1 tahun lamanya, tapi nggak selesai juga, nggak kekumpul juga untuk jemaat yang ada di kota mana tadi? Kota Yerusalem. Jeleknya nih adik-adik, terkadang orang Korintus ini karena banyak uang, mungkin mereka suka lupa juga ya, suka ogah-ogahan juga. Padahal kalau tinggal mau ngeluarin uang, tinggal keluarin aja untuk persembahan. Tapi kadang-kadang mungkin juga susah ya buat mereka pada saat itu. Makanya perlu diingatkan. Makanya Rasul Paulus nulis surat nih buat orang-orang di Korintus supaya mereka ingat, ayo gitu. Nah, di dalam suratnya juga Rasul Paulus bercerita bahwa ada jemaat Tuhan juga di Makedonia. Nah, Makedonia ini sebuah kota, orang-orangnya itu nggak sekaya, bahkan bisa dikatakan miskin adik-adik. Tapi mereka merasa, walaupun mereka miskin, tapi mereka merasa diberkati sama Tuhan. Walaupun berkatnya Tuhan sedikit, tapi mereka merasa luar biasa diberkati sama Tuhan. Nah, makanya di situ Rasul Paulus tulis, walaupun mereka miskin, tapi mereka berharap bisa ikut membantu saudara-saudara mereka, jemaat-jemaat mereka yang ada di Yerusalem yang sedang kesusahan. Lamanya pengumpulan persembahan sama 1 tahun gitu kan. Tapi dalam 1 tahun itu mereka terus mengumpulkan dengan setia, walaupun sedikit tapi mereka setia. Mau berapapun yang mereka punya, mereka berikan dengan senang hati, mereka berikan dengan sukacita. Nah, akhirnya waktu itu kalau ada beberapa referensi yang bilang kalau yang dikumpulkan itu, yang mereka kumpulkan dalam bentuk uang receh. Wah, bisa dibayangin ya gimana cara bawanya, ditaruh di dalam peti. Nah, gak hanya mengumpulkan adik-adik, ternyata jemaat di Makedonia ini bawa persembahannya sendiri loh ke Yerusalem. Mereka mau kasih sendiri loh persembahannya itu. Sedangkan mereka kondisinya susah, tapi dengan sukacita, dengan senang hati, mereka mau memberikan yang terbaik untuk saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem. Walaupun mungkin gak seberapa, tapi karena rasa tulus hati, karena keikhlasan, akhirnya mereka memberikan apa yang mereka punya. Nah, itulah yang diingatkan sama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ayo dong, seperti
jemaat di Makedonia, walaupun mereka susah, walaupun mereka bisa dibilang kekurangan, tapi mereka sukacita mau memberi. Nah, kalian yang di Korintus yang jelas diberkati sama Tuhan, yang kotanya megah, merupakan kota perdagangan juga, ayo dong, masa tidak memberikan tanda kasihnya juga untuk jemaat yang ada di Yerusalem. Nah, jadi hari ini adik-adik kita mau belajar dari jemaat Korintus dan jemaat Makedonia. Entah adik-adik punya uang atau enggak, punya banyak atau sedikit, enggak masalah. Kalau kalian punya hati untuk memberi orang yang susah, yang kelihatannya memang menderita dan membutuhkan bantuan, kalian bisa beri. Apa yang kalian punya, kalian bisa beri. Tidak perlu besar, asal kalian punya kerelaan hati, punya rasa sukacita, punya rasa kasih, itu yang mendasari. Nah, kalau misalkan nih kakak kasih contoh nih, misalnya di sekolah nih adik-adik, kalau misalnya adik-adik di sekolah suka bawa bekal kan dari mama, misalnya roti, oh ternyata mama bawain 3 lipatan roti gitu. Terus pas jam istirahat ada teman adik-adik nih yang duduk aja terusannya cuman baca-baca, dia nggak istirahat, nggak main kayak teman-teman yang lain, nggak ke kantin juga, dia hanya duduk aja. Dan adik-adik tahu bahwa keluarganya berkekurangan. Boleh loh adik-adik berbagi sama teman adik-adik, itu boleh dikasih satu, yuk aku punya lebih nih makanan, kamu mau nggak? Tawarin. Jadi sama-sama bisa merasakan sukacita, sama-sama bisa merasakan nikmatnya sepotong roti, dan itu menjadi berkat loh adik-adik buat dia, dan sukacita yang luar biasa bahwa Tuhan mengasihi, memberkati adik-adik lewat papa mama nih dengan beliin roti nih. Nah, adik-adik juga bisa memberkati orang lain dengan memberikan roti itu buat dia. Sama seperti jemaat Makedonia yang tadi dia merasa diberkati sama Tuhan walaupun hanya sedikit, dan mereka juga bisa memberikan sedikit tapi dengan sukacita mereka bisa kasih. Nah, seperti itu. Jadi kita mau belajar bahwa apapun yang ada pada kita, sekalipun itu sedikit, sekalipun itu kecil, tapi kalau kita memberikan kepada orang lain dengan sukacita, itu akan menjadi sukacita juga buat dia dan bisa menjadi berkat buat dia. Nah, siapa yang mau jadi berkat buat Tuhan? Wah, pasti mau dong ya. Oke, demikian cerita firman Tuhan. Semoga cerita minggu ini bisa tertanam di dalam hati kalian, bisa menjadi berkat dan bisa kalian praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman yang begitu indah yang mengajarkan kami tentang kasih. Ajar kami untuk kami bisa mengasihi orang lain yang membutuhkan, sehingga orang lain juga bisa merasakan berkat yang sama kami rasakan. Berkat yang Tuhan beri kepada kami bisa berbagi sehingga orang lain pun bisa merasakan berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, jagai kami, jagai keluarga kami, berkati papa mama kami, berikan kami kesehatan. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yeay, cerita hari ini selesai adik-adik. Jangan kemana-mana dulu, karena kakak mau balikin lagi loh ke kakak Suri sama ke kakak Sinta. Oke, sampai ketemu lagi. Dah adik-adik. Jadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah memberikan persembahan, sudah mendengarkan firman. Masih ingat nggak tadi tema hari ini apa? Apa ya? Ada persembahan-persembahan gitu. Iya deh. Apa tadi? Persembahan sebagai pelayanan kasih. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyikan lagu KSIH.
adik-adik yang semangat. Adik-adik, ibadah sekolah minggu sudah selesai. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Kita minta Kasifan untuk berdoa. Silakan Kasifan. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah kami berkata dalam kerajaan surga yang mulia. Sungguh bersyukur Bapak, Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama kami boleh beribadah dari tempat kami masing-masing. Biarlah kiranya Engkau sertai agar kami pun bisa melakukan apa yang diperintahkan Paulus kepada jemaat Korintus dan boleh bersama-sama melakukan pelayanan kami, pelayanan kasih kami masing-masing di tempat di mana kami ditempatkan. Bapak, sekarang kami akan menaikkan doa dan sahabat kami. Kiranya Engkau siapkan kami agar kiranya kami boleh layak menaikkan doa dan sahabat tersebut. Ya Bapak, pertama kami berdoa untuk keluarga kami untuk orang tua kami. Biarlah kiranya Engkau boleh memberkati untuk setiap pekerjaan, kegiatan yang dilakukan oleh orang tua kami dimanapun dan apapun yang mereka kerjakan. Biarlah Bapak Engkau terus melindungi mereka dari segala sakit penyakit, terutama dari virus corona yang sedang banyak beredar di lingkungan kami Biar Engkau kuatkan untuk daya tahan tubuh orang tua kami dan seluruh anggota keluarga kami, sehingga Engkau boleh meluputkan setiap anggota keluarga kami dari penyakit ini Bapak. Berdoa juga untuk kami semua dalam setiap kegiatan sekolah kami. Kiranya Engkau berkati untuk kami yang sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir di sekolah Bapak, ujian semester. Kiranya Engkau bantu agar kami boleh melakukan yang terbaik, sehingga pada akhirnya kami mendapatkan hasil yang terbaik dari sekolah kami Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota jemaat di gereja kami di gereja Kesempatan Sundan. Kiranya Engkau berkati agar setiap jemaat pun boleh dapat Engkau bantu dalam setiap kegiatan mereka masing-masing, agar mereka pun boleh tetap terus beraktivitas tanpa terkena penyakit ini Bapak, dan Engkau bantu lancarkan untuk setiap pekerjaannya, sehingga semua jemaat di KKP Soja boleh mampu melalui kondisi ekonomi yang sulit di tengah pandemi ini Bapak. Terakhir kami berdoa untuk Pak Presiden Jokowi, juga segala jajaran pemerintahannya Bapak, sampai ke tingkat RT di mana mereka dipercayakan. Kiranya Engkau berkati agar mereka boleh menuntun dan menjadi pemimpin kami yang bijak Bapak, sehingga pada akhirnya boleh bersama-sama melindungi seluruh warga Indonesia dan boleh bersama-sama melalui kondisi pandemi maupun krisis ekonomi dengan baik Bapak. Kiranya Engkau berikan mereka hati yang melayani, sehingga akhirnya setiap warga boleh dapat terperhatikan. Ya Bapak, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Tuhan surga, bersama-Mu dalam kerajaan-Mu, jadikanlah untuk bumi seperti surga. Berilah kami orang kami yang secukupnya, dan kami yang sudah kami, seperti kami juga mengampuni salah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari dosa. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih.